Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul hingga saat ini. Pada hari ini, saya Miftahul Jannah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai hakikat bermain. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Sela Aprilia, Eldriani Pane, Fitri Agustinar, Cindy Widya, dan Anissa Nursafitri, yang akan menyampaikan materi mengenai pembahasan, fungsi, dan manfaat bermain. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh Sela Aprilia. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Aprilia sebagai pembaca materi bab 2 pembahasan. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberikan kesenangan maupun perkembangan imajinasi anak. Bermain merupakan hak asasi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki media bagi anak untuk belajar. Setiap bentuk kegiatan bermain pada anak prasekolah mempunyai nilai positif terhadap perkembangan kepribadiannya. Dapat disimpulkan bahwa bermain adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela dengan ataupun tanpa menggunakan alat sebagai pengalaman belajar untuk memperoleh pengetahuan dan pengembangan kemampuan dalam diri anak, dapat menimbulkan kesenangan atau kepuasan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Fitri Agustina akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Sheila. B. Teori bermain. Secara umum, teori-teori tentang bermain dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Teori klasik, abad ke-19 sampai Perang Dunia I. A. Teori kelebihan energi. Herbert Spencer menyebutkan bahwa manusia mempunyai energi lebih, energi surplus yang digunakan untuk bermain. B. Teori relaksasi atau rekreasi, Skeller dan Lazarus menyebutkan bahwa bermain mengisi kembali energi yang telah dipakai dalam bekerja. C. Teori insting, Carl Gross merupakan latihan awal di mana bermain mempersiapkan anak-anak untuk peran-peran yang akan dilakukan di kemudian hari. D. Teori kapitulasi, J. Stanley Hall mengatakan bahwa anak-anak mengulangi aktivitas leluhurnya. Karena itu, pengalaman-pengalaman nenek moyang dan leluhur akan terampil di dalam kegiatan bermain pada anak. Baiklah, sekian penjelasan saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Eldriani Pane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldriani Pane dengan NIM 209200059. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan melanjutkan tentang fungsi bermain. Di dalam fungsi bermain ada 4 poin. Di antaranya yang pertama, dapat memperkuat dan mengembangkan otot dan koordinasinya melalui gerak, melatih motorik halus, motorik kasar, dan keseimbangan. Karena ketika bermain fisik, anak juga belajar memahami bagaimana kerja tubuhnya. Yang kedua, dapat mengembangkan keterampilan emosinya, rasa percaya diri pada orang lain, kemandirian dan keberanian untuk berinisiatif. Karena saat bermain, anak sering bermain pura-pura menjadi orang lain, binatang, atau karakter orang lain.
Anak juga belajar melihat dari sisi orang lain atau empati. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya karena melalui bermain, anak seringkali melakukan eksplorasi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya sebagai wujud dan rasa keinginannya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dapat mengembangkan kemandiriannya dan menjadi dirinya sendiri karena melalui bermain, anak selalu bertanya, meneliti lingkungan, belajar mengambil keputusan, dan berlatih peran sosial sehingga anak menyadari kemampuan serta kelebihannya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang apa saja sih manfaat bermain itu sendiri bagi anak-anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu manfaat bermain untuk perkembangan aspek fisik. Nah, yang kedua, manfaat bagi aspek motorik kasar dan motorik halus. Nah, contoh dari motorik halus itu sendiri yaitu seperti latihan menggambar, mewarnai, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu manfaat untuk perkembangan aspek sosial. Nah, dari sejak dini kita ajarkan cara bersosialisasi. Bagaimana kepada teman, bagaimana kepada ayah, bagaimana kepada ibu. Dan yang keempat itu manfaatnya itu bagi emosi dan kepribadian dirinya itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu manfaat untuk perkembangan aspek kognitif. Nah, selanjutnya yang keenam itu manfaatnya untuk mengasah ketajaman penginderaan. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh itu manfaatnya ketika berolahraga dan menari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nisa, yaitu bermain selain mempunyai berbagai manfaat untuk menunjang perkembangan anak, juga dapat dimanfaatkan sebagai media atau sarana melakukan kegiatan bersama anak seperti yang pertama, pemanfaatan bermain oleh guru sebagai alat untuk melakukan pengamatan dan penilaian atau suatu evaluasi terhadap anak. Yang kedua, pemanfaatan bermain sebagai media terapi atau pengobatan terhadap anak bermasalah yang membutuhkan terapi bermain. Dan yang ketiga, pemanfaatan bermain sebagai media intervensi yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan-kemampuan tertentu seperti untuk melatih konsentrasi, melatih konsep-konsep dasar atau warna, ukuran, bentuk, dan lain-lain, melatih anak autisme dan keterbelakangan mental. Dengan bermain, anak dapat menilai dirinya sendiri, kelebihan dan kekurangannya, sehingga dapat membantu pembentukan konsep diri yang positif, yaitu mempunyai rasa percaya diri dan harga diri. Anak akan belajar cara bersikap dan bertingkah laku agar dapat bekerja sama dengan orang lain, jujur, murah hati, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator Miftahul Jannah, saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan makalah pada kali ini adalah bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa alat yang menghasilkan pengertian atau memberi informasi, memberi kesenangan, maupun mengembangkan imajinasi pada anak. Bermain merupakan hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki pada masa prasekolah. Kegiatan bermain bagi anak usia dini adalah suatu yang sangat penting dalam perkembangan kepribadiannya. Demikian tadi diskusi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok penyaji. Amazing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing.